Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami ada saat ini itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, jamah hati kami. Berikan pengertian untuk memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yohanes 14 ayat 1-9. Ayat hari ini pembacaannya cukup panjang, tapi mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Tertulis demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dalam tradisi agama tertentu ada suatu ritual kepercayaan di mana orang yang sudah meninggal akan dikirimkan rumah dari bumi dengan cara yang unik. Biasanya ada rumah-rumahan dari kertas yang dibuat sedemikian rupa dan harganya juga cukup lumayan untuk membeli rumah-rumahan kertas ini. Lalu akan diadakan ritual di mana rumah-rumahan itu akan dibakar setelah melalui doa-doa. Melalui pembakaran itu, diyakini akan muncul rumah di alam roh, di mana orang yang telah meninggal bisa tinggal di situ. Selain rumah, biasanya juga ada mobil kertas, motor kertas, dan uang-uangan yang akan dibakar sebagai bagian ritual untuk mengirimkan barang-barang tersebut ke alam roh. Hal ini dimaksudkan agar orang yang meninggal itu tidak terlunta-lunta dalam keabadian. Tentu hal seperti ini tidak sesuai dengan iman kita dan tidak selaras dengan ajaran firman Tuhan. Tapi kita melihat dalam praktek seperti ini, saudara, adanya kerinduan dari orang-orang yang mempunyai kepercayaan seperti itu untuk memiliki rumah di dalam alam roh. Berbicara tentang rumah, tentu kita semua ingin memiliki rumah atau tempat tinggal. Salah satu kebutuhan mendasar kita manusia adalah rumah, selain pakaian dan makanan. Tapi sayangnya, saudara, di bumi ini rumah harganya semakin mahal. Sebagian orang bisa punya rumah yang besar dan megah, sementara banyak orang yang tidak memiliki rumah sama sekali dan hanya bisa menyewa. Sebagian kecil lainnya terlunta-lunta di jalanan. Perlu kita sadari, saudara, bahwa sebesar dan semegah apapun rumah yang kita miliki di bumi, suatu saat itu semua akan ditinggalkan dan tidak bisa dibawa. Dan ada satu pertanyaan yang sangat penting yang seharusnya kita ajukan. Sudahkah kita punya rumah di sorga? Tempat di mana kita akan menuju setelah kematian? Kalau tidak punya rumah di sorga, itu berarti kita akan menuju ke neraka.
masuk dalam kebinasaan yang kekal. Di sini Tuhan Yesus menjanjikan bahwa setiap kita yang percaya akan memiliki rumah di dalam sorga. Harganya telah dibayar oleh Tuhan sendiri, oleh darahnya, dan Ia memberikannya dengan cuma-cuma karena kasih karunia-Nya. Cara untuk memilikinya hanyalah dengan satu sikap iman, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian kita memiliki anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengatakan bahwa Ia menyediakan kita rumah di sorga, sebenarnya Tuhan sedang menyatakan suatu janji, yaitu sebuah kepastian bahwa setiap kita yang percaya akan mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena itu saudara, kita tidak perlu gelisah dan takut, sebab hidup kita sudah terjamin dalam tangan-Nya. Kematian dalam Tuhan Yesus adalah sebuah keuntungan, sebab kita berpindah dari bumi menuju ke sorga, dan kita mengalami kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Pertanyaan buat saudara semua, khususnya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Maukah saudara percaya kepadanya? Mari buka hati saudara dan percayalah kepadanya, agar saudara mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam sorga. Tuhan berjanji untuk memberikan saudara rumah dalam kekekalan. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan saya dari dosa dan dari hukuman yang kekal. Ampunilah saya ya Tuhan, dan terimalah saya sebagai anak-Mu. Saya menyatakan percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah hidupku mulai saat ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Bagi saudara yang barusan percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Dan teruslah setia sampai akhir dalam iman saudara kepada Tuhan. Bagi semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita, berbahagia karena firman-Mu memberikan kami kepastian bahwa ada rumah bagi kami di dalam sorga. Ada kepastian keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Engkau. Kami bersyukur dan bersuka cita. Karena itu kami tidak mau gelisah, tapi kami mau tenang dalam firman-Mu, percaya kepada janji-Mu yang pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau memberikan pertolongan, kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Nyatakan kuasa mujizat-Mu, jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.